Johan Cruyff Arena kini bukanlah tempat yang sangat menakutkan lagi bagi sang tamu. Ajax yang sangat superior di Belanda itu kini dianggap lelucon oleh seantero Belanda. Bagaimana tidak, klub yang legendaris dan dikenal punya banyak prestasi. Rajin menghasilkan pemain-pemain berkelas dunia dan pelatih hebat itu, kini harus terjerembab di dasar klasemen sementara Liga Belanda. Terbaru The Amsterdammer abis dibantai favorit juara Liga Belanda musim ini PSV Eindhoven dengan skor 2-5. Banyak yang bilang kehancuran Ajax adalah karena kepergian Direktur Olahraga Mark Overmars karena skandal asusila. Namun, kami tidak sependapat jika hal itu saja yang menjadi penyebab utama merosotnya prestasi Ajax. Kami tim sepak bola cerdas punya pengamatan yang lebih detail dan mendalam, yang khusus akan kami ulas. Spesial untuk Anda, kenapa klub legendaris ini mendadak berada di jurang degradasi musim ini? Kualitas alumni akademi yang menurun menjadi sebab tak terduga bagaimana menurunnya prestasi Ajax. Ini sungguh aneh, mengingat klub ini pernah melahirkan sang legenda seperti Johan Cruyff di masa lalu. Lalu nama-nama legendaris seperti Dennis Bergkamp, Edwin van der Sar, Marco van Basten, Frank Rijkaard, Ruud Krol, Clarence Seedorf, Danny Blind, Frank dan Ronald de Boer, maupun di era sepak bola modern seperti Matthijs de Ligt, Jurrien Timber dan Frenkie de Jong. Namun saat ini, coba lihat skuad Ajax musim ini hanya ada sedikit pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Dari 27 pemain di skuad, hanya ada 12 pemain asli Akademi. Hal ini menunjukkan bahwa ada penurunan produksi kuantitas dan kualitas dari akademi legendaris tersebut. Ajax harus berbenah dari sisi ini, entah memperbaiki sistem rekrutmen pemain muda misalnya, atau memperkuat tim rekrutmen pemain muda di akademi. Dari akademi yang disebut The Toekomst inilah tercipta cikal bakal pesepak bola hebat. Dan semoga saja Ajax segera melahirkan Edgar Davids, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart ataupun Jan Vertonghen baru dari akademi mereka. Faktor berikutnya yang berperan besar membuat Ajax menurun adalah The Amsterdammer sudah terlalu lama tidak menelurkan pelatih-pelatih hebat. Lihatlah di zaman dulu, mayoritas ex-pemain Ajax selalu menjadi pelatih hebat untuk Ajax sendiri, atau bahkan untuk klub lain. Johan Cruyff misalnya, playmaker yang identik dengan nomor punggung 14 ini adalah otak serangan total football. Sebuah sepak bola indah pada zamannya. Setelah pensiun, Johan Cruyff menjadi pelatih. Visinya tentang total football yang dia peroleh dari gurunya Rinus Michel, sang penemu total football, menginspirasi banyak pelatih hebat saat ini, yang sangat senang dengan sepak bola cantik. Sebut saja Pep Guardiola, Frank Rijkaard ataupun Ronald Koeman. Namun, sejak era kemunculan Ronald Koeman atau Frank Rijkaard sebagai pelatih hebat yang notabene mantan alumni Ajax, belum ada lagi mantan pemain jebolan Akademi Ajax yang sukses di dunia kepelatihan. Louis van Gaal juga merupakan sosok pelatih hebat yang juga berasal dari alumni Ajax. Meski kerap berseberangan dengan Johan Cruyff mengenai taktik total football, prestasi hebatnya saat menangani Ajax membuat Louis van Gaal tetap dianggap sebagai salah satu pelatih tersukses sepanjang masa yang pernah dilahirkan Ajax. Jika dulu ada banyak mantan pemain alumni Akademi Ajax yang memutuskan menjadi pelatih setelah pensiun sebagai pemain, selain nama Frank Rijkaard dan Ronald Koeman, tentu ada nama-nama seperti Marco van Basten, Frank de Boer yang juga sempat lumayan sukses sebagai pelatih. Saat ini generasi itu seperti terputus. Entah apa alasannya, hal lain yang menyebabkan kemunduran Ajax adalah karena kebijakan transfer dari manajemen yang buruk. Manajemen Ajax lebih mudah tergiur menjual bintang-bintang terbaik mereka dengan harga mahal, ketimbang mempertahankan mereka untuk memperkuat skuad. Hal ini diperparah dengan rekrutmen pemain pengganti yang juga buruk dan tidak sesuai harapan untuk menggantikan bintang-bintang yang pergi. Dalam 4 musim terakhir, Ajax beruntun melepas Matthijs de Ligt dan Frenkie de Jong pada musim 2019-2020. Kemudian giliran Hakim Ziyech, Sergio Dest dan Donny van de Beek yang dijual di musim 2020-2021. Sementara di musim 2021-2022, Ajax menjual David Neres, puncaknya akhir musim 2022-2023.
Mereka menjual Anthony dan Lisandro Martinez, serta pemain muda Ryan Gravenberch. Di akhir musim lalu Ajax kembali ditinggal pemain bintangnya. Kali ini Jurrien Timber, Edson Alvarez dan Mohamed Kudus. Semuanya hijrah ke Liga Inggris. Manajemen Ajax seperti mata duitan, ketimbang manajemen yang lebih mengutamakan prestasi. Faktor selanjutnya yang membuat Ajax terpuruk musim ini adalah karena manajemen tidak terlalu mendengarkan saran pemain senior. Dusan Tadic jelang latihan pramusim di awal musim ini sempat berkata sebaiknya manajemen Ajax jangan terlalu banyak melepas pemain bintangnya, karena itu akan menyulitkan mereka sendiri. Namun, yang namanya godaan duit dari klub-klub besar, membuat nasihat Dusan Tadic tersebut seperti angin lewat. Indikasi carut-marutnya manajemen Ajax dalam mengelola urusan jual-beli pemain tersebut disinyalir jadi alasan utama Dusan Tadic akhirnya mengajukan pengunduran diri dari tim di awal musim ini untuk bergabung ke klub Turki Fenerbahce. Menurut Dusan Tadic, skuad Ajax tidak punya daya saing dan pemain yang didatangkan dirasa tidak akan mampu mengangkat prestasi Ajax. Dan akhirnya apa yang dipikirkan playmaker asal Serbia tersebut menjadi kenyataan. Manajemen Ajax sendiri rupanya pelan-pelan mulai menyadari kesalahan-kesalahan mereka. Mereka lalu menunjuk Louis van Gaal sebagai penasehat untuk mengangkat kembali prestasi The Amsterdammer. Langkah pertama sudah dilakukan dengan menunjuk pelatih senior John van Schip menggantikan Maurice Stijn. Pergantian ini diharapkan membawa angin segar bagi Ajax. Dan semoga saja tim legendaris ini segera bangkit, kembali disegani di Eropa bahkan di dunia.